Al-Ali, maha tinggi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala punya sifat ketinggian. Allah di atas. Allah tak sama dengan makhluk penyayang enggak? Allah penyayang tidak? Loh, kok sama? Kalau di sini yang rajin ngaji teroris. Jenggotan, cadaran, teroris. Wahai muslim, wahai muslimah. Sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama dalam ilmu asma wa sifat adalah setiap nama dan sifat Allah yang engkau dengar, ada 3 kewajibanmu dalam nama dan sifat Allah itu. Ini kaidahnya. Ambil ini sebagai kaidah penting yang sedang dibicarakan oleh Syekh Abdul Razak di dalam bab ini. Dalam kitab beliau ini, beliau panjang lebar membicarakannya, namun kita ambil intinya. Setiap engkau bertemu nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, Al-Halim, Al-Qadir, Al-Wahhab, Al-Qahar, Al-Latif, Al-Karim, Al-Ghani, Al-Afu. Banyak atau tidak? Banyak. Maka 3 perkara yang harus Anda lakukan. 1. Di dalam nama itu terkandung sifat. Al-Karim, maha mulia. Maka Allah punya sifat mulia. Ar-Rahman, maha pengasih. Maka Allah punya sifat mengasihi. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Maka Allah punya sifat maha pemberi rezeki. Al-Aziz, maha mulia. Maka Allah punya sifat kemuliaan. Al-Qahar, maha dikdaya. Maka Allah punya sifat kedikdayaan. Al-Ali, maha tinggi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala punya sifat ketinggian. Allah di atas, bukan di mana-mana. Al-Azim, maha besar. Maka Allah punya sifat besar. Tak ada yang lebih besar dari Allah. Allahu Akbar. Mau apa lagi? Al-Ghafur, maha pengampun. Maka Allah punya sifat, bukan hanya nama itu mengandung sifat. Beda dengan nama-nama orang Indonesia atau nama-nama manusia di permukaan bumi. Boleh jadi murni nama, perilaku tak sama dengan namanya. Namanya soleh, perilakunya tak soleh. Namanya Ibrahim, pelakunya tak sama dengan perilaku Nabi Ibrahim. Namanya Halim, pelemah lembut, santun, akhlaknya kasar. Itu berlaku pada manusia, Rabbmu tidak. Semua nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat Allah. Itu keyakinan pertama. 2. Yang kedua, dalam seluruh sifat itu, Anda harus meyakini Allah tak sama dengan makhluk. Dalam sifat-sifat yang ada dalam kandungan nama-nama tadi, harus ditambahkan keyakinan Allah tak sama dengan makhluk. Allah dalam sifatnya itu maha, makhluk mah ada juga sifat seperti itu pada makhluk, tapi ya sifat makhluk. Makhluk penyayang enggak? Allah penyayang tidak? Loh, kok sama? Beda. Penyayangnya Allah, Allah maha sempurna. Penyayangnya makhluk ada juga, tapi ala kadar sesuai dengan kelemahan makhluk. Allah maha perkasa, Al-Aziz, Al-Qahar. Makhluk juga ada yang perkasa loh Pak. Yes. Tapi Allah adalah keperkasaan yang dikdaya tiada tara. Makhluk keperkasaan yang ala kadar. Makhluk itu kalau sudah tidur, lawan nyamuk pun tak sanggup. Ada yang sanggup melawan nyamuk kalau sedang tidur? Seperkasa apapun dia, nyamuk akan menghisap darahnya. Dia katakan, enggak, saya orang perkasa, nyamuk enggak bisa mendekat. Ada? Nyamuk pun bisa mengambil darahmu dan engkau tak bisa bela diri. Engkau menyebut dirimu perkasa, perkasa opone. Gitu loh. Semua manusia perkasa yang kemudian berbuat semena-mena lalu
menjadi centeng di sana sini, sebenarnya manusia-manusia penakut. Kalau tak percaya, lihat dia kemana-mana bawa pasukan. Tahu apa makna pasukan? Jaga diri dia kalau ada orang yang jahat kepadanya. Bahasa orang sekarang, bodyguard. Bahasa halus manusia, anggota saya. Bukan anggotamu, kamu ketakutan. Masuk pasar takut ada orang menikam. Masuk mall takut ada orang yang berbuat jahat kepada dirimu karena engkau jahatin orang. Tapi lihat manusia yang tak berbuat buruk kepada orang lain. Enak aja masuk pasar tanpa bodyguard. Masuk toilet tanpa penjagaan. Beli jengkol bebas nawar-nawar di pinggir jalan. Ya atau tidak? Antum yang tidak berbuat jahat kepada manusia bisa aman duduk di masjid ini tanpa bodyguard? Karena itu. Berkata salah seorang yang masuk Islam di Amerika. Dalam kisahnya dia berkisah. Saya mengira orang Islam ini jahat-jahat. Ketika saya sekali tertarik dengan seseorang dengan kelembutan akhlak seorang Muslim, lalu dia berbuat baik kepada saya, sebuah bantuan yang luar biasa dan saya ingin memberikan balasan kepadanya, dia mengatakan, saya tak mau Anda berikan balasan apapun, ganjaran apapun. Loh, tak bisa men, Anda telah berbuat baik kepada saya wajib memberikan kepada Anda sesuatu yang bisa membalas apa yang telah engkau lakukan kepada saya. Ini rumus orang kafir. Dia telah berbuat baik juga kepadanya. Balas. Tak baik kalau engkau menerima kebaikan orang, lalu engkau tidak membalas kebaikan itu. Hal yang sama, kalau saya berbuat baik kepada Anda, apa balasannya untuk saya? Namun dia berhadapan dengan Muslim. Muslim berbuat baik hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Katanya saya tidak berharap apa-apa. Oh, nggak bisa. Anda telah berbuat baik sangat kepada saya harus membalasnya. Si Muslim mengatakan kalau engkau ingin membalas saya, cukup satu. Apa itu? Tolong suatu hari hadir ke masjid tempat saya sembahyang. Tempat saya sholat. Hah? Hadir? Iya. Hadir doang? Iya. Mutar otaknya, apa ini? Tapi karena dia ingin membalas kebaikan orang yang telah berbuat kepadanya dan kebetulan dan Allah takdirkan Muslim, hadir juga dia ke masjid. Dia berkata, saya bawa beberapa orang pasukan dan masing-masing siap dengan senjata. Karena di otak saya, Muslim teroris. Muslim itu teroris, orang jahat. Suka numpahin darah, suka. Dan itulah yang diletakkan di media-media si Yahudi. Itu di luar sana, Muslim teroris. Kalau di sini, yang rajin ngaji, teroris. Yang rajin belajar Al-Quran, belajar Asma wa Sifat, belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu itu teroris. Jenggotan, cadaran, teroris. 11-12, Pak. Maka saya siapkan pasukan. Dia bintang di Amerika. Begitu saya masuk, bayangkan masuk dalam, begitu hidup mereka. Mereka kalau masuk diskotik itu semuanya ada musuh di sana, ada apa, bersiap-siap. Mereka kalau masuk tempat perjudian, begitu juga. Geng-gengan gitu, bawa senjata segala macam. Makanya nyawa di dalam kehidupan mereka itu murah sekali. Lebih murah dari harga nyamuk. Saya masuk dengan penuh rasa takut dan khawatir. Ada apa di sini? Saya dikerjain apa? Dan disambut oleh kawan saya dan disuruh duduk di sini. Sebentar lagi kawan-kawan kami datang. Kami akan sholat. Saya duduk terbengong-bengong. Lihat datang yang satu, salaman, apa kabar, berpelukan, apa kabar saudaraku, saling senyum, sangat ramah. Saya pun disalami dengan penuh senyum. Yang datang berwarna putih, berwarna hitam, berwarna kelabu, karena saking hitamnya. Ada yang sawo matang,
Aneka ragam warna dari aneka ragam negara. Ada yang Cina, ada yang... Dia melihat sebuah kerukunan yang luar biasa hebat. Paduan hati yang luar biasa hebat. Tak ada ciri-ciri orang jahat. Wajah mereka wajah yang bersinar-sinar, berbinar-binar, saling senyum, saling lempar senyum, saling lempar sapa, tegur sapa, saling berpelukan ketika bertemu. Dia mulai heran, inikah orang-orang yang saya katakan teroris? Tak ada ciri-ciri orang jahat di wajah mereka. Dan tak ada ciri-ciri kejahatan dalam perilaku mereka ketika saling bertemu. Lalu mereka duduk menunggu azan. Setelah azan berkumandang, mereka sholat berjamaah. Satu sama, gerakan sama, dari negara yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda. Oh, tak ada di tempat kami. Kalau kami putih-putih, hitam-hitam. Yang putih jangan masuk yang hitam jangan masuk yang putih. Perang nanti. Itu Amerika, Pak. Negara yang kita anggap negara maju dalam bentuk akhlak, dalam bentuk segala-galanya. Ya maju dalam sains dan teknologi, ya maju dalam kebersihan, ya maju dalam gedung, ya maju dalam internet, ya maju dalam teknologi-teknologi lainnya. Tapi akhlak no. Budi pekerti no. Kemanusiaan no. Dan tak ada yang, kalau ingin tahu antum, ingin tahu orang yang pernah hidup di sana, dan orang yang jujur ngomong apa yang ada di sana. Kita mendengarnya langsung dari orang Amerika asli. Apa yang terjadi di sana? Tak seperti yang antum bayangkan di film orang baik-baik. Dilihat, apa ini? Gerakan apa ini? Kenapa kompak banget? Imam hanya mengatakan Allahu Akbar, mereka tahu gerakan semuanya, kompak semuanya. Pulang dari masjid itu selesai, mulai jiwanya berkata, apa ini? Apa ini? Apa ini? Dia panggil kawannya tadi yang telah berbuat baik kepadanya. Tolong terangkan kepada aku, apa sebenarnya agama kalian ini? Apa Islam itu yang saya anggap teroris selama ini? Disampaikan. Akhirnya masuk Islam. Tertarik dengan kelemah lembutan yang ada dalam agama Islam.